Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam rahayu untuk warga di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Cerimis Official akan mencoba lagi menayangkan atau menampilkan sebuah program tayang yang menceritakan sebuah kisah nyata dari Bapak Haji Hasanuddin warga Kota Karawang, Jawa Barat mengenai kedatangan Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Kota Karawang, Jawa Barat. Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Berikut keterangan selengkapnya dari Bapak Haji Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, mugi rahayu. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Hasanuddin, 61 tahun, warga Kota Karawang, Jawa Barat. Saya menulis surat kepada tim Cerimis Official dan menceritakan kisah nyata mengenai kedatangan Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Tanah Pasundan di Kota Karawang, Jawa Barat pada hari Senin Kliwon tanggal 4 Januari tahun 2021. Saya sedang melanjutkan pekerjaan pengecatan rumah putra sulung saya, Ahmad Hussein, 30 tahun, yang belum selesai atau sedang proses finishing karena kehabisan uang atau modal atau dana renovasi rumah. Saya tidak pernah melakukan pekerjaan pengecatan rumah karena usaha saya berdagang pakaian di Jakarta. Saya kedatangan seorang pemuda dari daerah Mojokerto, Jawa Timur. Dia bertanya kepada saya, apa butuh bantuan tenaga untuk finishing pengecatan rumah, Pak? Maaf, saya sudah mengganggu, Pak Haji. Lalu saya bertanya, siapa Anda? Pemuda ini menjawab, saya si Mas Arya Wirayuda dari daerah Mojokerto, Jawa Timur, hendak mengadu nasib atau mencari pekerjaan atau kehidupan di Kota Karawang ini, Pak Haji. Saya menjadi iba atau merasa kasihan kepada pemuda ini. Lalu saya bertanya, kamu bisa kerja di bidang bangunan, mengecat dan memasang keramik untuk lantai? Pemuda ini menjawab, insya Allah saya bisa, karena di tempat saya di daerah Mojokerto pernah bekerja di bangunan seperti ini, Pak Haji. Saya kemudian mengizinkan pemuda ini bekerja melanjutkan pekerjaan saya, mengecat dan memasang keramik lantai rumah anak saya. Selama kurang lebih 1 bulan, Raden Mas Arya Wirayuda bekerja di rumah saya, dan dia tinggal atau tidur di rumah kosong ini, tanpa adanya kasur dan alat untuk memasak. Saya memberi upah kerja 80.000 per hari, dan makan nasi bungkus 2 kali sehari. Selama kurang lebih 1 bulan, Raden Mas Arya Wirayuda bekerja dengan sangat giat, dan hasil kerjaannya cukup cepat dan cukup halus atau memenuhi standar keinginan kami. Setelah pekerjaan finishing rumah anak saya selesai, si Mas Arya Wirayuda berpamitan kepada saya untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota Jakarta. Kami sekeluarga sangat bahagia karena kebaikan dari Raden Mas Arya Wirayuda yang telah membantu kami untuk merampungkan atau menyelesaikan rumah anak saya, pembangunan rumah putra sulung saya. Dan tepat 1 minggu kemudian, saya sekeluarga pergi berziarah ke makam Syekh Qurratul Ain di Karawang, Jawa Barat, dan ke makam Syekh Dahtuh Kahfi atau Syekh Nurjati di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Saya melihat seperti si Mas Arya di area makam Syekh Qurratul Ain di Karawang. Dan saya mencoba untuk menghampiri si Mas Arya Wirayuda di seberang sana. Tetapi tiba-tiba, tubuh si Mas Arya Wirayuda menghilang atau lenyap entah kemana. Saya bertanya kepada seorang kakek-kakek tua yang tadi berbicara dengan si Mas Arya. Menurut keterangan dari kakek tua tersebut, yang bernama Bapak Haji Jamaluddin. Lalu Bapak Haji Jamaluddin menjawab, pemuda tadi bernama Raden Mas Arya Wirayuda. Dia adalah keturunan dari Yang Mulia Prabu Siliwangi dan Prabu Hayam Wuruk yang sudah tiba atau datang di Tanah Pasundan, Jawa Barat di daerah Karawang, Jawa Barat
Tadi saya berbicara atau berbincang-bincang dan mengucapkan selamat datang kepada Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di tanah Pasundan, Jawa Barat atau di kota Karawang, Jawa Barat. Si Mas Arya Wirayuda tadi berpamitan hendak pergi ke kota Bogor, Jawa Barat untuk berziarah ke makam leluhurnya di area Kebun Raya Bogor atau ke makam Gusti Ratu Dewi Kentring Manik atau Dewi Mayang Sunda, dan dilanjutkan akan pergi ke daerah Garut, Jawa Barat ke makam Raden Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci dan Gusti Ratu Subang Larang atau Dewi Kumalawangi atau Gusti Kandang Herang di Gunung Suci, Desa Lebak Agung, Kecamatan Godong, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian, saya mencoba melihat ke arah yang dilewati oleh Raden Mas Arya Wirayuda. Memang benar-benar aneh. Tidak ada tanda-tanda atau bekas kaki dari Raden Mas Arya Wirayuda di jalan yang dilaluinya. Kemudian saya kembali ke tempat Bapak Haji Jamaluddin berada. Tetapi beliau pun juga sudah tidak ada di tempat tadi. Tidak ada 1 menit saya tinggalkan Bapak Haji Jamaluddin di tempat tadi. Tidak lama kemudian, saya mendengar putra sulung saya, Ahmad Hussein, mengajak pergi atau melanjutkan perjalanan ke Cirebon, ke makam Syekh Dahtu Kahfi di Cirebon, Jawa Barat. Karena saya merasa kecapean, saya tertidur di dalam mobil anak saya, dan dari tidur tersebut, saya bermimpi melihat si Mas Arya atau Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro bersama dengan raja-raja dari Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram atau Kesultanan Yogyakarta. Si Mas Arya menunggangi kuda berwarna putih dengan memakai pakaian kebesaran atau pakaian Kerajaan Kesultanan Yogyakarta atau Kerajaan Mataram, dan memakai mahkota raja milik Prabu Siliwangi atau raja dari Kerajaan Pajajaran. Si Mas Arya sempat melihat saya dan melambaikan tangan kepada saya dan mengucapkan terima kasih kepada saya atas bantuannya selama ini. Saya tidak terasa meneteskan air mata bahagia bisa bertemu atau melihat Raden Mas Arya Wirayuda. Raden Mas Arya begitu gagahnya memanggil seekor kuda putih bersama-sama dengan raja-raja besar di tanah Jawa dan tanah Pasundan, Jawa Barat. Saya mencoba memanggil si Mas Arya, tetapi si Mas Arya hanya menoleh dan melambaikan tangannya kepada saya. Kemudian hilang atau lenyap di telan gelapnya malam hari. Saya terkejut dan merasa kaget karena dibangunkan oleh istri saya. Saya tersadar dan istri saya bertanya, "Mengapa Bapak memanggil-manggil nama si Mas Arya?" Lalu saya menceritakan soal mimpi saya tadi kepada istri saya mengenai mimpi saya yang telah bertemu dengan si Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro. Menurut penjelasan dari tetangga saya, bernama Haji Ade atau Haji Dek, ahli filsafat, Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro ini adalah keturunan terakhir dari raja-raja Nusantara. Kelak si Mas Arya ini akan menjadi raja atau pemimpin di negeri Nusantara ini. Berbahagialah kamu yang pernah mengenal Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro ini dan telah membantunya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di daerah Karawang ini. Si Mas Arya Wirayuda adalah seorang kesatria yang masih dirahasiakan atau disembunyikan jati dirinya dari masyarakat umum. Kita mengenal dengan sebutan Sang Satrio Piningit. Tubuh Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro ini bisa memecah menjadi 7 bagian, seperti Raden Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci. Leluhurnya Raden Mas Arya Wirayuda memiliki nama lebih dari 1, dan bayangan tubuhnya tersebar di seluruh tanah Pasundan, Jawa Barat ini. Saya merasa lega dan sangat bahagia setelah mendengar penjelasan atau keterangan dari ahli filsafat mengenai mimpi saya ini. Dari Haji Dedi, tetangga saya ini, saya Haji Hasanuddin mengucapkan, "Selamat datang si Mas Arya atau Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di tanah Pasundan, Jawa Barat. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di masa yang akan datang. Semoga si Mas Arya berbahagia
dan menjadi pemimpin negeri Nusantara ini yang adil bijaksana. Amin ya robbal alamin. Demikian tadi isi cerita atau kisah nyata dari narasumber kami, Bapak Haji Hasanuddin di Karawang, Jawa Barat, mengenai cerita pertemuannya dengan si Mas Arya Wirayuda atau Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di kota Karawang, Jawa Barat. Kami dari tim Cerimis Official memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan dan penyusunan naskah cerita ini. Sampai jumpa di program tayang kami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu untuk semuanya.